Mereka pemuka agama tuh ngerti sebetulnya. Cuma mereka tidak mau. Karena sudah terlanjur enak. Dan tidak mau move on. Karena sudah terlanjur mendapatkan manfaat. Ya tadi semua. Orang mempertahankan nasab itu karena ingin mempertahankan nasib kan. Iya. Udah terlanjur enak. Sebetulnya masalahnya di situ. Dan bebas kan Mbah mau kawin sama siapapun gitu Iya. kan. Iya. Sama artis, sama siapapun gitu. Ya tadi. Sekarang kan muncul termasuk ada orang-orang mensesatkan Abah Setu. Oh iya. Oh iya banyak sekarang bahkan dari Tapi tersesat ke dalam ke jalan yang benar. Kesesatan di dalam jalan yang benar. Tapi banyak orang yang benar di jalan yang sesat. Sederhana Mas Hesna. Saya lebih baik tersesat di jalan yang benar karena ada samro. Ada buah. Kebuahnya apa? Ketenangan. Lebih baik saya disebut dajjal, iblis, dedemit. Tapi faktanya saya bahagia. Nggak ngefek berarti? Nggak ngepek. Sama sekali ya? Nggak ngepek. Karena bagi orang yang sudah ngerti Mas Hendra. Ini Tuhan semuanya ini. Saya tuh orang ngejelekin saya kayak apapun. Saya lihatnya itu hanya kalam Allah saja. Isi kata-katanya saya nggak peduli. Latihannya biar seperti itu gimana? Tadi mematikan diri. Bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah. Tuh kalau saya. Bahkan saya tidak takut mati Mas Hendra. Kenapa? Tidak pernah merasa memiliki hidup. Bahkan terus kita tebar berbagi beras, berbagi ini, berbagi uang. Bangun di sana, jeblesin. Kemarin saya baru dari Sukabumi bangun satu majelis Al-Quran. Satu, yang kedua adalah renovasi 2 pondok. Karena ternyata bahagia itu nanti pada saat sudah menyaksikan Allah. Maka yang lain itu apapun itu aku yang lain. Warung Ngaji Roso, menyeduh makna, merasai jiwa. Tetapi kemudian mengenal Allah itu mustahil Mas Hendra. Tadi semua. Maka disinilah perkembangan sejarah peradaban manusia. Dari sampai dulu zamannya Socrates, Plato ya, dengan prinsip filosof kan. Bagaimana memahami Tuhan ini secara filsafat. Karena tidak mungkin kita adalah mengenali Tuhan adalah tanpa dengan olah pikir awalnya. Ini semua. Maka seolah-olah ada 2 jalur tadi semua. Ada nubuah. Adalah yang secara adalah wahyun diturunkan. Tadi semua ada lewat kenabian. Tetapi itu melahirkan zikir. Tapi yang satu melahirkan fikir. Dan tadi semua. Maka itulah landasan dasar adalah kemudian oleh Al-Farabi dikawinkan adalah di abad ke-10 itu adalah zikir dan fikir. Tetapi Al-Farabi mengkawitkannya adalah bagaimana filsafat itu adalah menyatu. Tapi tadi tujuannya nanti untuk mengenal. Ya. Baik secara filsafat maupun secara nubuah gitu kan tadi. Sehingga mengertilah manusia itu adalah untuk apa diciptakan. Kenapa ada gitu. Dan inilah barangkali kita awali bahwa sesungguhnya awaludini ma'rifatullah. Bahkan di dalam sebuah kitab ya Ibnu Ruslan, kitab Zubad, awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Awal yang wajib kepada siapapun bahkan sebelum menyembahnya harus mengenal dulu. Muncullah nanti hadis Nabi adalah la tashihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah apapun karena ibadah itu adalah dari kata abada ya'budu ibadatan itu pengabdian bukan penyembahan. Maka beda mana sholat dan mana sembahyang. Maka inilah yang menjadi rancu ke sini, maka muncullah kelompok-kelompok berbagai macam pemahaman pada Tuhan dari Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah dan berbagai macam kelompok sampailah muncul ahli sunnah wal jamaah. Tapi walaupun begitu tetap aja pirok juga dia. Tidak pernah jam'u tadi semua. Sehingga muncullah penyembahan-penyembahan tanpa mengenal Tuhan. Sehingga muncullah ibadah sholat yang dia lebih taat kepada sholat tapi tidak kenal kepada yang menyuruh sholat. Tuh. Bahkan dia membaca firman-firman Tuhan tapi tidak mengenal kepada yang berfirman. Kemudian dia juga melakukan bahkan tidak kenal dengan Rasulullah. Maka inilah
Banyak orang bersolawat juga tidak kenal kepada Rasulullah. Maka, dalam konsep ini sebetulnya ada dikatakan, tidak mungkin kita kenal Allah kecuali kita kenal mati. Maka sampai ada hadis Nabi adalah, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan kenal dengan Tuhan kalian. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kamu mati. Kalau begitu berarti kan kita harus sampai mati dulu. Telat dong Mas Hendra. Ya. Jadi kapan bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau harus sudah mati dulu. Tadi semua. Bahkan baginda Nabi menyampaikan sesungguhnya kehidupan manusia di dunia ini adalah mayoritasnya dalam keadaan tidur. Sementara tidur itu adalah kematian. Maka dikatakan tidak mungkin kamu kenal Allah kecuali kenal mati. Tapi tidak mungkin kamu kenal mati nunggu mati. Maka kamu harus belajar kenal mati dari tidur. Maka tidur adalah merupakan pelajaran untuk kita mengenal mati. Sebenarnya diri kita pada saat tidur, Mas Hendra pasti lupa sebagai YouTuber. Mas Hendra lupa sebagai laki-laki. Mas Hendra lupa punya anak berapa. Mas Hendra tidak tahu status Mas Hendra apa, identitas apa. Sebetulnya itu yang diajarkan Tuhan. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan apa-apa. Sebenarnya dirimu adalah tidak ada. Itu sebetulnya awalnya. Maka muncullah pernyataan Nabi, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari Tuhan keluar dari diri, maka dia tidak akan tersasar. Maka prinsip filsafat ini menjadi sejalan akhirnya. Pikir dan zikir itu tidak bisa dipisahkan. Maka dalam pemahaman filsafat, maka muncullah dari Allah sendiri yang menyampaikan di dalam Al-Quran. Kenapa hampir seluruh ayat Al-Quran itu suruh mengenal diri, membaca diri. Sampai firman yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi di situ manusia banyak nggak bisa membedakan antara Rob dan Allah, Mas Hendra. Allah itu beda dengan Rob. Tuhan itu beda dengan Rob. Tadi semua. Maka Tuhan ada menyebut dirinya adalah Rob. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Paman kana yarju liqa'a rabbihi. Tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Rob. Manusia dikatakan Tuhan dan Allah itu sama. Maka mengenal makrifat itu adalah mengenal kepada Allah Tuhan. Makanya la ilaha illallah itu tiada Tuhan gitu kecuali Allah. Nah, disinilah sesungguhnya adalah konsep Al-Farabi, konsep Plato, Aristoteles, kemudian juga ke sini juga mau nggak mau ada filosof Islam seperti Imam Ghazali pun akhirnya masuk ke dalam filsafat. Karena tanpa filsafat, bagaimana manusia itu hanya dikenali, bisa didetailkan, ibaratkan manusia itu bisa ibaratkan mobil, dilepas semua bagiannya, bannya, setirnya, segalanya. Manusia pun bisa. Maka pada saat Allah berfirman, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pada saat Tuhan berkata di dalam hadis qudsi, ana kuntu kanzan mahfiyah, aku ini tersembunyi dan tertutup, tapi aku ingin nyata. Nah inilah nanti akan dipahami oleh Ibnu Rus dan debatlah dengan Imam Ghazali, apakah dunia ini, manusia ini akan habis, hilang. Timbullah perdebatan dari aspek filosof dan dari aspek nubuah kan tadi semua. Ya. Jadi intinya adalah pada dasarnya Allah, kalau berdasarkan pandangan adalah Ibnu Arabi dan pandangan juga Al-Farabi adalah sesungguhnya di alam ini adalah zat Allah yang maha suci itu adalah terpisah sebetulnya. Nah ini. Adapun yang muncul ke alam ini adalah merupakan luluberannya Mas Hendra. Maka disitulah Allah menyebut adalah memiliki sifat adalah siapa sih? Al-Musawwir tadi semua. Allah itu punya sifat adalah Al-Musawwir. Artinya pemberi bentuk tadi semua. Allah itu menyebut dirinya Ar-Razik. Kalau Allah adalah pemberi bentuk, maka harus ada yang dibentuk. Kalau Tuhan itu adalah
adalah pemberi rizki, ar-razik, maka harus ada penerima rizki. Kalau Allah itu al-khaliq, maka harus ada al-makhluk. Itu. Kalau Allah adalah az-zikir, maka harus ada yang mengingat, mazkur. Nah, disinilah akhirnya mengenal Tuhan itu tidak bisa kecuali kenal diri. Karena mazkur dengan zikir dan madkur satu. Kemudian juga khaliq wal makhluk juga satu. Cuma ada posisi dia sebagai disebut adalah Tuhan itu sebagai Rob, maka itulah Rob itu ada jamak. Allah itu nggak ada jamak, mufrad aja nggak ada, apalagi jamak. Maka Allah itu sebetulnya adalah, kalau seandainya kata Abah juga adalah Allah dalam Quran, beliau sendiri yang mengatakan, aku ini adalah nurus samawati wal ar. Tapi kemudian pada saat ini alifnya, lillahi ma fis samawati wal ar. Dihilangkan lagi lamnya, lahu ma fis samawati wal ar. Sampailah kul huwallahu ahad. Nah, manusia yang sudah kenal Allah sejatinya, Allah itu adalah sudah ahad dia. Maka nama dia sudah diganti dengan huwa. Tapi tidak mungkin kenal dia itu kecuali kenal diri. Maka muncullah man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, wa man arofa robbahu fasadal jasadahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Nah, siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya, bukan kenal Allah kan? Tuhannya, Robnya. Jadi Robnya gelas keramik ini ya si keramik itu. Karena al-musawwir, pembentuk, pemberi bentuk, dan yang diberi bentuk satu. Yang kodim, yang bako, dan yang abko satu. Yang mencipta, yang dicipta satu. Yang menyembah dan yang disembah satu. Yang mengingat dan yang diingat satu. Makanya nanti menjadi banyak yang mencari, yang dicari satu. Sebetulnya adalah, tapi jangan dimaknai adalah itihad, kan memang tidak ada kitanya. Maka tinggal kamu yang ada atau aku yang ada. Maka inilah nanti pada konsep nubuah, konsep kewalian, pada benda, dialah yang tajali pada segalanya. Pada saat kelebihan dia itu ada pada nabi disebutlah mukjizat. Pada saat datang pada wali disebutlah karomat dia gitu. Pada saat ada pada benda khosyat. Maka setiap benda itu ada khosyat. Gitu. Maka ada mujizat. Kalau ibaratkan pada nabi itu disebut mujizat, tapi pada kencur itu khosyat. Gitu. Pada binatang itu mawat. Jadi semua. Pada dasarnya tidak ada satupun yang tidak diliputi oleh dia. Maka itulah kepada dia tidak bisa ditunjuk, karena ada di dalam berbagai kitab tauhid, Allah itu bebas dari 10 makulat yang tidak boleh, bukan di depan, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan tadi semua. Maka siapapun yang mampu menghilangkan dirinya, pengakuan dirinya, ego dirinya, mengkosongkan dirinya, hadirlah dia. Bahkan hari ini metode pengobatan yang Abah lakukan adalah bisa dilakukan dengan itu. Abah sudah buktikan sekarang beberapa orang yang sakit, dia sendiri yang mengobati dengan ucapannya dia sendiri pada saat dia mengkosongkan pikirannya. Bahkan tadi kita praktek di kolam renang dengan Pak Abu, pada saat kita kosongkan pikiran kita bisa terapung seperti balon. Tadi kita praktekkan ya Pak Abu, tadi semua ya. Itulah sesungguhnya kita itu sebenar-benarnya bagaimana kita mengembalikan, menumpahkan. Maka dalam ilmu bagaimana martabat alam 7, kan kita sampai kepada alam dohir ini. Dan itulah yang dijelaskan oleh Al-Farabi juga, sesungguhnya adalah melewati 10 tingkatan akal. Gitu. Jadi akal yang pertama melahirkan akal yang kedua, akal yang kedua melahirkan akal yang ketiga. Bahkan sampai alam syahadah ini, tumbuhan, manusia, semua itulah sampai pada akal Tuhan yang ke-10, nyatalah kehidupan ini. Tapi kehidupan kepada manusia, karena manusia adalah kosmik terendah dari Tuhan, perwujudan dari Tuhan, tujuannya bukan untuk kekayaan, menyenangkan diri, untuk kembali. Maka ada bahasa mereka adalah dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adzab, insan, kita harus kembali, tarki, rojiun. Inna lillah itu adalah konsep datang, wa inna ilaihi rojiun adalah konsep pulang. Tapi tidak mungkin, maka nanti dalam kaitannya dengan ibadah,
manusia itu adalah akhirnya menggerakkan tubuhnya, tapi dia tidak mengerti kepada siapa yang dia ibadahi. Sampai Nabi bersabda, la tasyuh ibadah illa bihuduril qalbi. Tadi semua. Maka kalau bahasa Ibnu Al-Farabi, sesungguhnya tubuh manusia itu satu kerajaan Tuhan. Jadi untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal kerajaan Tuhan yang besar ini, cukup mempelajari diri. Begitu kenal pada diri, pasti kenal pada Tuhan. Tadi semua. Tapi ada sebagian orang yang gak paham, belajar ma'rifat itu seolah-olah ingin jadi Tuhan, bukan. Atau ingin menjadi pengganti Tuhan, bukan. Karena sebenar-benarnya diri kita ini hanyalah, maka disebutnya oleh dalam kitab-kitab tasawuf yang tinggi, tanajulat, ta'ayyunat. Kita ini, penampakan, kenyataan. Tapi kemudian manusia menjadi salah konsep. Jadi semua. Malah terjadilah penyembahan. Kayak sholat jadilah sembahyang. Nah itulah. Sehingga seolah-olah ada dua. Ada Tuhan, ada dia. Nah itulah. Kalau kita melihat ini, Bah, manusia Nusantara itu kan sebenarnya bukan manusia akal, tapi manusia sukma. Manusia hati gitu. Ya. Sementara sekarang ya, orang-orang pinter itu, orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, ya mungkin bisa disebut sebagai filosof juga. Itu kan mereka pada mulai terbuka mendeklarasikan bahwa ya sudah, mereka bahkan kadang sering memberikan sindiran kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan tuh kaum penyembah pohon cipluan dan lain sebagainya gitu kan ya. Iya. Terus kemudian mereka mengkomparasikan buktinya apa di negara-negara yang maju aja, ya kan? Mereka yang agnostik, mereka yang ateis, negaranya justru malah maju. Makmur gitu. Negaramu yang ngomong makrifat setiap hari kayak apa gitu kan? Nah, melihat fenomena ini bagaimana Abah merespon? Iya, inilah kenyataan bahwa kata Abah bahwa sesungguhnya siapapun yang menyadari kehadiran Tuhan, sebetulnya hanya mereka itu menuduh saja kepada mereka itu dikatakan tidak beragama, ya, mereka itu tidak ibadah, mereka itu tidak sholat, mereka itu tidak puasa. Nah, padahal mereka itu justru melaksanakan eksistensi daripada sholat, substansi dari sholat itu. Esensi, betul. Oke. Dan esensi dari saum. Contoh, apa esensi sholat? Sadar, ingat. Sholat itu kan ingat, karena sholat itu bermakna ad-du'a, sholat itu bermakna az-zikir. Sholat itu makanya dalam Fathul Mu'in, dalam sholat itu adalah ad-du'a. Doa itu apa? Da'aya da'u, menghadirkan, hadir Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Bukti bahwa mereka menyadari kehadiran Tuhan apa? Menyayangi alam. Mereka pelihara. Coba nanti Abah nanti akan live dari Belanda, live dari Jerman, akan live dari Switzerland. Enak ya jadi mursyid itu ya. Wah, enak. Nah itu. Ya tapi kan sekarang ini kita nggak usah pakai telepati, pakai isu toyul ardi, cukup pakai pesawat aja sekarang gitu. Jadi kita bisa menyaksikan di negara-negara mereka justru saum itu terjadi. Saum itu kan imsak, mampu menahan diri, keberadaan diri. Dia menyadari bahwa ini bukan milik dia. Sungai bukan milik dia, pohon bukan milik dia, bahkan pada dirinya dia tidak merasa memiliki, sehingga terjadilah saling menyayangi di sana itu, Mas Endra. Itulah yang kadang-kadang saya sedih. Di negaraku tercinta, adzannya 5 kali, sholatnya rame, masjidnya dibangun, takbir akbarnya nggak berhenti, tapi saling membenci. Tadi semua alam dirusak, pohon ditebang, tadi semua. Itulah menunjukkan bahwa sesungguhnya bahwa kebertuhanan kita ini sebetulnya adalah kebertuhanan yang tidak berkesadaran. Tadi, kalau bahasa saya kebertuhanan yang dalam kematian. Karena manusia itu sebenarnya pada saat kita ini kan dibagi dua, Mas Hendra. Ada jasad, ada ruh. Yang disebut sadar itu jiwa. Jadi pada saat sekarang manusia menjadi manusia jasad, penyembah-penyembah jasad, sama maka orang tua kita suka nyindir. Banyak orang abring-abringan bawa obor cari api. Tuh. Ngerti gak Mas Hendra? Banyak orang abring-abringan bawa tumpeng cari nasi. Banyak orang nyelam ke dalam air
cari air. Padahal dirinya lah sumber air itu. Bahkan banyak orang abring-abringan ke Ka'bah sono, dia melupakan Ka'bah yang dibangun Tuhannya sendiri pada dadanya. Akhirnya hatinya mati. Tubuhnya bergerak, tetapi hati mati. Inilah yang terjadi kerusakan hari ini. Seperti ikan, pada saat dia di laut hidup, seasin apapun garam, tidak akan merusak. Nah, hari inilah yang terjadi. Nah, mereka nggak kelihatan dalam gerak. Misalnya kayak tadi pertanyaan Mas Hendra, kenapa kayak di Finlandia menjadi negara terbahagia 9 kali berturut-turut. Switzerland, Denmark, bahkan Belanda negara paling bahagia kelima, berturut-turut kelima dia. Saya mengerti bagaimana, jangankan manusianya, angsanya saja makrifat. Itu sapinya saja makrifat. Saya pernah menyaksikan, saya bertanya kepada orang Belanda. Itu nanti ada pedesaan yang ada kincir angin itu dari pedesaannya di daerah di Amsterdam. Saya tanya, begitu waktu sore, datanglah angsa-angsa besar itu pada terbang. Yang ke halaman orang ini, yang punya ke halaman orang ini, yang ke halaman ke sebelahnya. Saya tanya, itu angsa nggak tuker? Dia bilang, no Mr. Asep. They know di mana rumah mereka. Saya bilang, waduh ini angsa aja makrifat. Di tempatku jangankan angsa, orangnya aja nyolong kan gitu tadi. Itu betul, itu yang terjadi. Saya pernah kata Abah juga waktu saya di Belanda, itu mereka itu percaya kepada kita ini luar biasa. Yang saya pernah cerita ke Mas Hendra bahwa ada seorang perempuan saya belanja di toko dia. Bayangkan itu euro di kotak uang. Dan saya tanya, Miss, dia bilang, can I have something karena waktu itu saya di Belanda, istri saya nge WA, Pak tolong beli sesuatu untuk ditempel di kulkas. Saya bilang saya udah di Belanda, telat. Karena istri saya bilang, coba di toko saya cari tuh pas di Rotterdam. Rotterdam itu kan kayak dam gitu, tapi di atasnya perumahan semua. Saya tanya di satu toko, Miss, can I help me to find something related to Belgium? Dia bilang, no guys, this is related on Holland. Semua tentang Holland. Dia bilang, any problem with you? Yes, I'm problem. Why? My lovely wife is calling me. Tadi saya bilang, they need something is related to it. Wait, dia bilang, I go home. Saya lihat ibu itu berjalan ada kali 400 meter di atas tadi semua. Sampai di rumahnya saya lihatin aja. Itu di toko saya melihat itu kotak uang euro. Ada 50-an, ada 100-an. Itu saya bilang ini orang percaya amat sama saya. Itu saya tengok-tengok, aduh ini saya jadi beban. Akhirnya dia ada kali 10 menit, 15 menit balik lagi. Dia kasihkan saya 4 biji. Guys, saya bilang how much? No, it's free for you. Oh my God, guys said, ini akhlak ini. Maaf, ini bukannya merendahkan. Kadang-kadang saya pernah dulu waktu masih belum purnama di sini, saya diselipi. Itu rumah, saya udah pintunya jati. Di luarnya saya kasih besi juga, dibobol juga. Inilah yang kadang-kadang barangkali hari ini adalah bagaimana adalah mengembalikan akhlak Nusantara ini kepada yang sebenarnya dulu kita ini sudah punya agama budi. Maka dulu itu Mas Hendra, bangsa kita ini udah bangsa yang paling berbudi. Maka dikenallah bangsa zamannya bagaimana waktu kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa ini itu luar biasa. Budi pekerti Nusantara ini diakui oleh penulis-penulis Barat menuliskan mereka yang datang ke Nusantara betul-betul surga. Mereka orangnya adalah surga, orangnya bisa dipercaya. Orangnya jujur. Lihat di bukunya Plato. Dia bilang there is a places very beautiful places. Dia bilang di mana orangnya itu adalah sangat berbudi, sangat hormat kepada siapapun yang datang. Sampai datanglah gerombolan-gerombolan si berat yang mengaku duriat dan lain sebagainya. Nah inilah yang merusak awal sebetulnya. Tapi di daerah-daerah ternyata masih eksis, Bah. Nah ini semua karena memang juga kalau kita bicara tentang akan penghancuran, ini adalah mungkin bagian dari situ. Seperti dulu saya bertanya pada Tuhan, kenapa engkau berikan si Trump itu presiden Amerika? Kemudian saya bertanya, dijawab ternyata dari dalam. Kalau bukan Trump, dunia ini tidak akan beres hancurnya gitu kan tadi. Jadi jangan lupa, di samping rencana manusia ada rencana Tuhan.
Nah itu tadi, kalau bukan siapa tuh presiden Israel sekarang itu, Netanyahu. Setanyahu. Nah Setanyahu gitu kan, tidak akan ada. Karena ini kata saya juga harus ada terjadi perubahan siklusnya. Nah, makanya saya untuk melawan arus itu sekarang ini Abbas itu ingin membalikkan. Karena ternyata bisa dibalikkan Mas Hendra. Dengan meriwain kembali, kembalikan kepada titik ke belakang gitu kan tadi kesadarannya. Dan semesta akan merespon itu. Maka sekarang lihat kebangkitan Nusantara dengan spiritual. Sekarang ini TikTok, Facebook semua ngomong makrifat, ngomong kesadaran, pelatihan kesadaran di mana-mana. Sampai sekarang kan muncullah setelah kita di Novotel itu muncul orang-orang bagaimana kalau di tempat Abah bikin pelatihan. Wah. Gitu. Nah itulah, itu kan Bagus dong. dari Mas Hendra Kita itu. bikin mi'raj kesadaran, terus nanti dikerucutkan yang khusus itu di sini. Betul. Iya kan? Karena di sini kita ada pelatihannya Mas Hendra. Iya. Ada ruangan untuk kholwatnya, ada kolam untuk mandi tobatnya. Tadi sebetulnya makrifat tadi. Karena makrifat itu adalah sebetulnya bagaimana bukan kita yang mengenal Allah. Tapi bagaimana kita mengosongkan diri sampai Allah itu tajali gitu loh. Jadi kita bukan sesuatu makhluk yang punya daya kekuatan mengenal dia. Gitu. Jadi kuncinya itu pandai-pandai aja untuk mengosongkan diri Nah, itu. gitu ya, Pak ya. Sebetulnya. Makanya makrifat itu bukan perbuatan kita. Bukan karena jago ilmu. Bukan karena jago dikir. Bukan karena jago amal. Maka Sunan Geseng itu gak bisa ngaji. Sunan Geseng itu. Sunan Kalijaga itu ahli maksiat awalnya. Bahkan maaf, Ma'osa, Ma'oda itu gak bisa baca Quran. Muridnya Syekh Abdullah Abah Anom itu. Katanya Ma'ois itu gak bisa baca Quran, baca apa. Bahkan kalau pakaian pun dia bilang pakai baju perempuan yang tidak tutup aurat sebetulnya. Tapi pada saat dia menapikan dirinya, itulah para aulia-aulia Allah itu. Sama kan, para nabi-nabi juga sama. Pada saat Musa, kan pada saat bagaimana Musa diangkat jadi Rasul. Waktu dia ingin mengenal Tuhan. Kata Allah lantaroni. Nah itu. Sampai kata Allah, tidak mungkin kau Musa. Karena umat Nabi Musa meminta, aku tidak akan iman. Lanuk minalaka hatta narallahu jahratan. Aku tidak iman padamu Musa dan pada Tuhanmu sampai aku melihat Tuhanmu dengan jelas. Masa aku menyembah Tuhan yang tidak jelas? Nah itu. Nah itulah Musahin yang ngotot kan minta kepada Tuhan. Sampai dia mengatakan, sampai Tuhan ini mengatakan, kamu tidak akan bisa sampai kamu lepaskan dua terompahmu dan keluarlah dari lembah Muqaddasi tua. Dalam satu ayat dikatakan lagi pada saat Musa tetap mengotot minta bertemu Tuhan, akhirnya dia disuruh Tuhan bertemu dengan seorang guru yang bernama Khidir alaihissalam. Gagal juga Musa itu. Maka itulah konsep Al-Baqarah penyembelihan, kan kata tadi semua. Disitulah Allah mengajarkan kepada kita kalau ingin mengenal Allah adalah membunuh diri. Makanya kenapa pada saat penduduk Musa itu adalah pada saat Musa itu keluar, kemudian orang-orang Musa itu mengikuti Samiri, kisah syariatnya. Padahal itu kan itu adalah sanepan dari Tuhan sebetulnya. Menciptakan adalah sapi dari emas. Sampai Musa berkata, ya Allah bagaimana aku menghukum mereka? Apa kata Allah? Wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Hai Musa, hai katakan pada kaummu, sesungguhnya kalian sudah dolim pada diri kalian sendiri. Maka apa kata Allah tadi? Fatubu ila bariikum. Kembalilah kepada Tuhanmu, tabayatubu taubatan. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Artinya bukan membunuh. Itulah konsepnya kesini menjadi al-mutu qoblaan tamutu. Jadi pada dasarnya konsep dengan Tuhan itu nafi isbat, kamu yang ada, dia yang tidak ada. Karena tidak mungkin itihad dan hulul. Gitu. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Kalau kamu yang wujud, dia Adam. Maka muncullah man arafa nafsahu bil wujud, faqad arafa rabbahu bil man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa kenal dirinya yang tidak ada, ketemulah dia Tuhan yang ada. Nah itulah maka Tuhan berkata dalam hadis qudsi, orang-orang yang mau dan raditu billahi robba, dan beraslama, berserah diri, menafikan segala apa yang ada,
Maka dalam konsep apa? Dengan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah itu, Tuhan sampai akhirnya berkata, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika hamba mencintaiku, ternyata pada saat hamba mencintai Allah itu, hamba itu mempanahkan dirinya, meleburkan dirinya. Jadi inilah maka kenapa Syekh Athaillah dalam hikmah 200 berapa kata Syekh Athaillah, Allah melarang kalian mengakui barang orang lain menjadi milikmu. Apalagi apa yubihu, apalagi Tuhanmu. Tuhan yang pemilik alam ini. Kau merasa wujud, kau telah merampok hak dia. Tuh tadi semua. Tapi justru Abah menyaksikan kayak di negara-negara Eropa tadi. Mereka menyadari kehadiran Tuhan. Apa buktinya? Saya pernah nggak Pak, saya membaca sebuah berita Greenpeace. Itu adalah di danau yang Delusion, yang besok saya akan hadir ke danau itu. Itu kan pada saat musim semi, sekarang spring, itu kan antara musim es dan musim mencair. Itu ada seekor anjing terjebak. Sampai 12 manusia meninggal hanya gara-gara nolong anjing. Itu dulu itu, rame itu. Coba, itu kan, coba kita jangankan manusia, jangankan anjing. Nah itulah. Kadang-kadang kita ini karena masih memandang anjing adalah anjing. Padahal kita ini harus mampu memandang bahwa segala yang nampak di permukaan ini hanyalah sarung golok. Sebenarnya tidak ada. Yang dia ingin tonjolkan bukan yang nampak di permukaan mata ini, Mas Hendra. Yang di sebaliknya. Maka Allah katakan unduru madapis samawati wal ar. Lihatlah yang di sebaliknya. Lihat yang di sebaliknya. Nah mereka sudah mampu melihat yang di sebaliknya. Maka mereka tidak mau menebang pohon. Mereka tidak mau merusak sungai. Coba lihat di sungai Thames, di sungai Lusen, semua begitu bersih, jernih. Ya, gini aja lah patokannya. Orang yang sangat Islami, pasti di situ salmon masih ada. Artinya bahwa memang mereka mampu menjaga hulu air, hulu sungai, pohon dengan baik. Dan inilah di Nusantara kita hanya dilakukan oleh orang Baduy. Di semua. Maka kata saya, kalau dunia ini kiamat, yang hidup itu hanya Baduy. Gitu. Kalau dunia ini perang habis-habisan, yang bisa hidup mereka. Karena mereka sudah terbiasa survival dengan alam, mencintai alam. Inilah proses KDM sebetulnya. Nah, itu semua. Abah tadi menyinggung tentang Sunan Kalijogo, Sunan Geseng gitu ya. Dan beberapa wali lainnya itu kan mereka menemukan titik pencerahan ketika kemudian justru tidak melakukan hal-hal yang berbau syariat, tapi justru kemudian bertapa di tengah hutan, semedi dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini mungkin relate juga, mungkin sudah waktunya ya dijelaskan ke publik gitu, karena saya tuh bolak-balik masuk ke pesantren Thorikot. Jamaahnya banyak, tapi mursyidnya jarang ikut jamaah, ya kan? Mursyidnya jarang puasa dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan di pesantren, kiai besar pun sama, Bah. Ya, ini bukan Thorikot, tapi dia dalam juga luar biasa gitu. Nah, mungkin ini sudah waktunya untuk di breakdown gitu kan. Nah, gimana Abah menjelaskan hal itu? Ya. Dalam arti sisi mana dulu nih? Secara hakikat aja, Bah. Belak-belakan aja gitu. Jadi artinya kan memang si murid ini ngajarin secara level. Kalau menurut saya kunci sederhananya agama jangan direkayasa. Kejujuran dalam bertuhan. Agama jangan jadi bisnis. Kalau mau ke situ, maka siapapun kamu, karena pada dasarnya sederhana dengan Tuhan itu. Makanya Tuhan itu selalu menjelaskan tentang kemudahan. Tapi manusia karena agamanya sudah mau dibisniskan, dipersulit, ditakut-takuti. Ini kan persoalannya di situ, Mas Hendra. Allah sudah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tadi semua. Aku menghendaki kemudahan. Wong dari awal pun dia ingin dikenal, masa dia ingin dikenal mempersulit? Cuma yang ingin dikenal itu jangan kamu yang ada. Sebenarnya yang mengenali kamu itu untuk menyadari sebenarnya yang ada aku. Begitu. Dan itu sebetulnya kenapa dimudahkan. Selalulah Allah itu mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menggunakan kata yusrun, bukan kata
usrun, bahkan tidak menggunakan kata sahlun. Itu artinya bahwa mengenal Allah itu semudah kayak kita ngangkat tisu. Makanya mereka yang jadi wali itu nggak ada yang di masjid. Mereka yang di wali itu nggak ada yang di Masjidil Haram. Di guha. Nabi Muhammad juga di guha. Nabi Ibrahim padang pasir. Nabi Musa di atas gunung. Kemudian juga Adam di Jabal Rahmah. Nabi Nuh di Bukit Judi. Terus buat apa bikin masjid dong? Buat apa bikin pondok pesantren dong? Nah iya, karena pesantren itu sebetulnya dulu itu bahasa Sanskerta. Pesan yang 3, Islam, iman, ihsan. Tadi bukan lembaga bangunan yang untuk cari duit. Tetapi bagaimana dan dukungan politik gitu. Dukungan politik gitu. Ya tadi kan sekarang ini makin gede ya partainya ya, sumbangan partainya makin gede kan gitu. Ini maka kata saya, kalau tidak jujur dalam beragama, kalau tidak sayang kepada umat, itulah yang terjadi. Tadi semua. Itulah maka kenapa kalau Al-Farabi itu membagi Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Madinah Al-Pasikoh, Al-Madinah satu lagi yang sesat. Jadi Al-Madinah Al-Fadilah itu kalau menurut Al-Farabi adalah negara utopia. Seimbang antara spiritual dan dikir dan pikir, dohir dan batin. Manusia itu sampai idealnya itu Mas Hendra. Tapi kemudian manusia sekarang ini sudah masuk pada Al-Madinah Al-Pasikoh. Mereka pemuka agama itu ngerti sebetulnya. Cuma mereka tidak mau. Karena sudah terlanjur enak. Dan tidak mau move on. Karena sudah terlanjur mendapatkan manfaat. Ya tadi semua. Orang mempertahankan nasab itu karena ingin mempertahankan nasib kan. Iya. Udah terlanjur enak. Sebetulnya masalahnya di situ. Dan bebas kan Bah mau kawin sama siapapun gitu iya. kan. Iya. Sama artis, sama siapapun gitu. Ya tadi. Sekarang kan muncul termasuk ada orang-orang mensesatkan Abah Setu. Oh iya? Oh iya banyak sekarang bahkan dari. Tapi tersesat ke dalam ke jalan yang benar. Kesesatan gitu. Di dalam jalan yang benar. Tapi banyak orang yang benar di jalan yang sesat. Sederhana Mas Hesna. Saya lebih baik tersesat di jalan yang benar karena ada samroh. Ada buah. Kebuahnya apa? Ketenangan. Lebih baik saya disebut dajjal, iblis, dedemit. Tapi faktanya saya bahagia. Gak ngepek berarti? Gak ngepek. Sama sekali ya? Gak ngepek. Karena bagi orang yang sudah ngerti Mas Hendra. Ini Tuhan semuanya ini. Saya tuh orang ngejelekin saya kayak apapun. Saya lihatnya itu hanya kalam Allah saja. Isi kata-katanya saya gak peduli. Latihannya biar seperti itu gimana? Tadi mematikan diri. Bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah. Tuh kalau saya. Bahkan saya tidak takut mati Mas Hendra. Kenapa? Tidak pernah merasa memiliki hidup. Bahkan terus kita tebar berbagi beras, berbagi ini, berbagi uang. Bangun di sana, jeblesin. Kemarin saya baru dari Sukabumi bangun satu majelis Al-Quran. Satu, yang kedua adalah renovasi 2 pondok. Karena ternyata bahagia itu nanti pada saat sudah menyaksikan Allah. Maka yang lain itu apapun itu aku yang lain.